Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celebes People. Senang rasanya saya Hajratul Aswad menjumpai Anda dalam obrolan Karebosi edisi hari ini yang akan mengangkat tema dugaan korupsi Rumah Sakit Batua rugikan warga. Pemirsa Celebes People, pembangunan Rumah Sakit Batua Kota Makassar yang dipersiapkan menjadi Rumah Sakit tipe C kini bersoal dan kasusnya tengah bergulir menyerat 13 nama tersangka dan dilimpahkan ke pihak Kejati Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Dampak dari kasus tersebut membuat pelayanan kesehatan di Kelurahan Batua terganggu dan akibatnya pemerintah harus menyewa gedung sebagai sarana layanan kesehatan tingkat pertama sejak Agustus 2017 silam yang rawan terjadi banjir. Kemudian seperti apa dan bagaimana menyikapi dugaan kasus korupsi Rumah Sakit Batua? Saat ini saya sudah bersama dua narasumber di studio Celebes TV yang akan menemani kita membahas tema pada kesempatan hari ini, yaitu dugaan korupsi Rumah Sakit Batua rugikan warga. Yang pertama ada Bapak Arif Wicaksono selaku sosiolog. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di studio. Selamat datang juga. Dan kemudian ada Bapak Herman selaku pengamat hukum. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Pak di studio Pak. Pak, saya ke Bapak Arif Wicaksono ya Pak ya. Pak, sebagai pandangan Bapak nih menyikapi persoalan dugaan korupsi Rumah Sakit Batua ini seperti apa Pak? Iya, semua perilaku korupsi pasti akan bermuara pada sebuah dampak sosial ya, dan juga bahkan seringkali punya dampak politik. Dan ini yang seringkali juga tidak disadari oleh para pelaku korupsi atau koruptor, yang kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya ya. Maksud saya seperti misalnya ini tadi apalagi namanya Rumah Sakit Batua itu ya, itu kan pelayanan publik ya. Pelayanan publik yang harus selalu tersedia setiap saat gitu kan, yang mana publik berhak mengaksesnya gitu kan. Tapi itu kemudian tidak selesai, mangkrak, dan akhirnya pelayanannya jadi terganggu. Jadi karena terganggu akhirnya pindah gitu kan. Iya. Ketika dia pindah justru malah muncul lagi masalah baru. Ada banjir, ada macam-macam gitu dan seterusnya. Itu tadi yang sudah disebutkan di awal, bahwa dampak perbuatan korupsi itu Bagi masyarakat sendiri, ya itu pasti akan sangat besar secara sosial ya, bahkan secara politik. jika sebelumnya kasusnya tengah bergulir di Kejati Pak, dari sisi sosiolognya seperti apa? Ya, artinya ketika dia punya dampak terhadap pelayanan publik kepada masyarakat, artinya masyarakat tidak mendapatkan haknya gitu. Sebagai warga kota misalnya kan, dan ketika masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagai warga kota, lantas secara sosial warga akan mengadu kemana? Sementara pemerintah kota lah yang punya kewajiban untuk melakukan atau menjalankan kewajiban ya, melayani masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya tools untuk melayaninya ya, seperti misalnya puskesmas atau rumah sakit itu kemudian tidak jalan atau mangkrak, ya harus ditanyakan kepada pemerintah ini bagaimana. Kalau solusinya adalah mengontrak rumah atau mengontrak gedung tempat lain yang kemudian dijadikan rumah sakit, yang pertama apakah masyarakat yang ada di sekitar wilayah Batua misalnya, di Kelurahan Batua, itu mendapatkan servis atau pelayanan yang sama ketika misalnya rumah sakitnya pindah di wilayah lain misalnya. Karena di wilayah lain juga ada potensi masyarakat di situ juga pasti akan didahulukan gitu kan. Ada potensi orang tabrakan di situ, maksud saya tabrakan pelayanan ya. Merasa sebagai orang setempat di situ, kemudian datang orang Batua di situ tidak terima dan seterusnya, itu jadi masalah juga. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi dengan adanya persoalan Rumah Sakit Batua ini berdampak sekali bagi masyarakat. Ya betul, sangat berdampak. Seperti itu. Baik, Pak Herman, dari sisi hukumnya menyikapi Rumah Sakit Batua ini seperti apa Pak?
Iya, sebenarnya kalau sesuai dengan tema ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira penting untuk membicarakan ini. Soal korupsi itu kan soal kita semua, soal kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena memang ini soal APBN, soal APBD. Yang namanya korupsi kan pasti itu soal kerugian keuangan negara. Nah, ini sudah P21, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini butuh, yang pertama tentunya stressingnya adalah butuh keseriusan dari aparat penegak hukum, APH dalam hal ini. Kenapa? Karena APH di sini sebagai representasi negara, tentu kita semua termasuk tidak ingin tentunya ya, tidak ingin bahwa uang negara yang seharusnya untuk rakyat itu kemudian dinikmati. Yang pertama, karena kan kalau kita bicara undang-undang tipikor kan tindak pidana korupsi, ini bawaannya di pasal 2 dan 3 undang-undang tipikor. Nah, di situ kandungannya adalah karena kewenangannya, karena jabatannya, lalu kemudian kerugian negara itu terjadi. Itu di pasal 3. Di pasal 2-nya tentunya terkait dengan pihak ketiga, tidak hanya pejabat. Nah, stressingnya yang ingin saya sampaikan bahwa ini harus diseriusi. Tidak hanya aparat penegak hukum itu, APH di sini, karena ini sudah di kejaksaan, sudah P21, maka tidak boleh saya kira kejaksaan, bukan tidak boleh sih sebenarnya. Kejaksaan harus tidak hanya melihat yang 13 orang ini yang kemudian menjadi tersangka sebenarnya. Karena korupsi itu sangat canggih ya. Korupsi sangat itu canggih, sistematis, terstruktur dan terorganisir. Dan kalau menggunakan cara konvensional, penanganannya kadang banyak istilah di masyarakat, ya istilahnya masuk angin lah. Masuk angin ya Pak ya? Takutnya seperti itu sih sebenarnya, sehingga kemudian ada tuntutan keseriusan. Kenapa serius? Apalagi ini soal kesehatan ya, soal pelayanan dasar yang memang secara konstitusional itu memang dijamin oleh negara, dijamin oleh konstitusi, itu jelas clear di situ. Sehingga saya kira butuh itu, kalau saya butuh keseriusan. Keseriusan tidak cukup hanya keseriusan, aparat penegak hukum harus bisa. Kalau cara kerja KPK sih sebenarnya seperti orang makan bubur secara teori ya. Jadi bubur itu tidak langsung di tengah, tetapi bubur itu dari luar, lalu kemudian ditemukan inti dari dader intelektual sih sebenarnya kalau bicara ini. Bicara siapa sih sebenarnya inti dari korupsi ini? Kan itu jadi soal sebenarnya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian harus diseriusi seperti apa yang Bapak maksudkan? Lebih jelasnya Pak. Iya, yang pertama aparat penegak hukum harus, ya yang saya katakan tadi, stressingnya harus serius karena ini soal pelayanan dasar, hak konstitusional masyarakat, terutama di soal Batua ini. Lalu yang kedua, saya kira tidak hanya melihat, karena kan nanti perkembangan kasus ini, saya kira tidak hanya yang saya katakan tadi, stressingnya bahwa korupsi itu selalu sistematis, terorganisir dengan baik, rapi, dan bahkan perangkat-perangkat IT itu bisa saja sangat relevan digunakan di situ. Sehingga kadang aparat penegak hukumnya kita tidak mampu melacak inti dari siapa sih sebenarnya intelektual dader dari korupsi ini. Dalam dibalik 13 orang ini begitu Pak? Iya, jangan sampai hanya 13 orang ini yang tidak penting atau hanya kambing hitam, begitu bukan maksudnya kambing hitam sih, karena kita tidak bisa mendahului penyidikan yang dilakukan oleh polisi, apalagi ini sudah P21. Tetapi kemudian yang saya mau katakan keseriusan, yang kedua adalah harus lebih canggih dari para koruptor ini. Harus lebih canggih. Iya, harus lebih canggih. Dan saya kira fasilitasi polisi dengan penyidikan yang mereka lakukan selama ini sampai ke P21 mudah-mudahan cukup
untuk melihat tidak hanya korupsi ini 13 orang ini. Tidak hanya Karena 13 orang ini. Ini soal kewenangan ya. Yang namanya kewenangan itu berarti ada kekuasaan di dalamnya. Ada kewenangan di dalamnya. Sehingga jangan sampai 13 orang ini hanya di bagian pinggir, tetapi ada inti yang tidak didapatkan dari proses penegakan hukum ini dalam hal extraordinary crime kan sebenarnya ini korupsi ini. Kejahatan luar biasa sesungguhnya. Ini tidak bisa didekati dari bagaimana pencuri atau maling ayam oleh aparat penegak hukum. Harus lebih canggih. Harus Karena lebih canggih. takutnya tujuan pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh negara itu tidak tercapai. Tidak tercapai Iya. karena hanya mengambil yang bagian luarnya saja, Bagian luar sedangkan seperti orang intinya makan bubur hanya bagian luar, karena kalau kita tracing cara kerja KPK itu kan seperti itu sesungguhnya. Mudah-mudahan polisi dan kejaksaan ini itu bisa lebih serius, bisa lebih strategis untuk tidak hanya bermain di luar, tetapi kemudian ada orang yang sesungguhnya yang paling besar yang harus menjadi keseriusan dari aparat penegak hukum APH ini. seperti itu. Lalu lantas kenapa kasus ini tidak dilimpahkan saja ke pihak KPK? Bagaimana pandangan Bapak? Ya, kalau undang-undangnya kan itu tergantung nilai satu. Yang kedua, bagaimana konsen publik terhadap korupsi ini. Jadi pada suatu hal tertentu itu memang kewenangan polisi atau kejaksaan dan atau KPK. Itu aturannya jelas kalau di undang-undang itu ya. Bukan soal siapa, karena kan seharusnya APH ini saya tertarik karena saya selalu memberi contoh KPK. Cara kerjanya sangat bagus saya kira. Nah ini yang karena ini ditangani oleh polisi lalu kemudian P21 ke kejaksaan, ya cara kerja yang canggih, yang serius, yang betul-betul ingin menyelamatkan lossnya uang negara dalam hal ini. Karena ya kita tahu penegakan hukum, kenapa ada KPK itu sejarahnya memang karena dalam tanda kutip kalau menurut saya polisi kadang kejaksaan ada beberapa hal yang kemudian banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Kalau KPK itu kan kalau sudah ditetapkan biasanya keyakinannya memadai bahwa orang ini pasti masuk penjara. Kalau kasus ini sudah ditangani oleh KPK seperti itu. Kalau KPK, tapi itu kan undang-undangnya kan menyatakan tidak semua kewenangan KPK kasus korupsi. Ada batasan-batasan yang memang ini kewenangan polisi, kejaksaan, dan KPK. Atau sinergis dari APH ini. Tapi yang saya mau katakan adalah cara kerja KPK itu sangat bagus. Biasanya orang yang kena oleh KPK biasanya jarang lepas. Bahkan tidak ada sama sekali yang bisa lepas dari korupsi, dan harus mengejar intinya korupsi ini. Jangan sampai yang di luar saja yang tidak penting, orang-orang yang kena, tapi ada orang di belakangnya yang lebih rasain loh, kan gitu seperti sebenarnya. itu. Jadi Bapak Intinya. secara tidak langsung Pak Herman mengatakan jika kasus 13 yang kasus korupsi Rumah Sakit Batwa ini dari 13 orang ini ada lagi yang lebih besar dari mereka. Begitu Pak? Kalau itu sih sebenarnya tergantung hasil pengembangan kejaksaan, atau nanti kan ini kan intinya nanti akan diajukan ke pengadilan, diperhadapkan di depan hakim. Nah bisa saja berkembang seperti itu. Tapi ya itulah harusnya kerja polisi lebih maksimal sebelum jatuh P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi masih ada kesempatan saya kira di pengadilan tipikor untuk menggali kebenaran material, tidak hanya kebenaran formil dari masalah Rumah Sakit Batwa. Kenapa? Karena ini pelayanan dasar, sangat penting. Kesehatan itu sangat penting, jaminannya Sangat luar biasa ya. sangat luar biasa. Jadi kita tidak boleh masyarakat. main-main saya kira di sini, aparat penegak hukum atau siapapun kita semua harus memandang ini kecelakaan yang luar biasa. Baik, saya ke Pak Arief, Pak. Dengan berkasusnya Rumah Sakit Batwa ini, pemerintah harus menyewa gedung, Pak, sejak Agustus 2017 lalu ya. Tentunya ini berdampak pada pelayanan kesehatan yang terganggu dan juga
melihat itu Pak, bagaimana, serta apalagi kesehatan kita adalah hal yang sangat mendasar di masyarakat. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, sudah pasti terganggu karena seperti yang dikatakan Pak Herman tadi, rumah sakit atau puskesmas itu adalah Dasar. sarana pelayanan dasar kesehatan kita gitu ya. Jadi akhirnya kemudian akses untuk ke sana itu kan harusnya sebesar-besarnya dibuka untuk masyarakat. Nah, ketika yang harusnya dibuka seluas-luasnya dan sebesar-besarnya itu justru tidak ada, jadi masyarakat harus kemana kalau sakit misalnya? Masyarakat harus kemana kalau dia harus meminta pertolongan kalau misalnya ada emergensi ya kesehatan gitu. Karena tidak ada, jadi akhirnya kemudian ya nggak tahu kemana. Mau sekarang, tidak mau. mau tidak mau harus Dialihkan begitu. dialihkan gitu. Nah sekarang persoalan baru ketika dia dialihkan, masyarakat yang dulunya berharap besar rumah sakit Batua itu bisa berdiri ya, masyarakat sekitar Batua itu ya, akhirnya kan kemudian akan bingung mau kemana gitu. Ini rumah sakit yang harusnya berdiri di sini tidak ada, terus kemudian dipindahkan di fasilitas lain gitu, di tempat lain. Nah tempatnya di mana? Belum lagi persoalan JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional, yang basisnya itu adalah rujukan ya kan. Itu kalau tempat pelayanannya pindah, apakah rujukannya pindah? Ya. Kalau rujukannya Iya, ya. pindah, secara administrasi dia juga kan pasti akan pindah. Iya. Nah kalau itu tidak ikut pindah ya jadinya kacau lagi gitu. Nah ini yang kemudian jadi harusnya jadi perhatian oleh pemerintah Kota Makassar, dan secepat-cepatnya itu membereskan masalah ini. Jadi janganlah hak dasar masyarakat itu kemudian dikorbankan karena segelintir perilaku segelintir oknum gitu kan, yang apalagi namanya yang memikirkan diri sendiri atau kelompoknya yang berimbas kepada korupsi tadi gitu. Jadi imbas korupsi ini sangat berdampak dan mengacaukan ya. Sangat berdampak dan mengacaukan, bisa saja mengacaukan sistem kesehatan nasional kita juga, karena kita kan misalnya punya BPJS, setiap orang di Indonesia katakanlah sudah punya BPJS ya, asumsinya begitu. BPJS itu kan sistem. Ya. Dan ketika sistem itu di dalamnya ada yang namanya lokasi, di dalamnya ada yang namanya waktu, di dalamnya ada macam-macam ya informasi-informasi yang itu, kemudian tidak match atau tidak cocok dengan apa yang terjadi di lapangan, Itu menjadi gangguan lagi ya Pak ya. sistemnya pasti berantakan lagi. Seperti itu. Dia diatur ulang lagi dia, ya, itu kan butuh waktu lagi dan seterusnya. Jadi kasus korupsi satu saja bisa mempengaruhi segalanya ya Pak ya. Iya betul. Baik, saya ke Pak Herman. Pak, menyikapi kasus rumah sakit Batua yang dikorupsi begini Pak, pola penegakan hukumnya Pak seperti apa yang Bapak lihat, serta aparat negara untuk menuntaskan kasus ini, masukan Bapak seperti apa? Iya, yang pertama tentunya ini kan hukum acara sesungguhnya. Kalau di hukum ini masuk dalam hukum acara, bagian dari proses penegakan hukum, prosedur dan mekanismenya sampai ke pengadilan. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan ini sudah jelas. Misalnya secara material itu ada diatur di undang-undang tentang tipikor, lalu kemudian ada diatur di kitab undang-undang hukum pidana untuk menjerat para koruptor ini. Tapi motivasinya kan sebenarnya bukan di situ. Seperti yang saya katakan dari awal, butuh penanganan yang ekstra melalui kejahatan juga yang extraordinary crime. Sehingga kemudian janganlah mengecewakan masyarakat yang berharap banyak. Betul. Di rumah sakit Batua seperti yang dikatakan oleh beliau tadi. Ini pelayanan dasar, ini hak konstitusional, jaminannya undang-undang dasar. Lalu kemudian ada orang yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengambil uang negara. Lalu Pak Herman, pola penegakan hukum yang Anda lihat sendiri Pak di kepolisian seperti apa? Kalau
sesuai dengan prosedur dan mekanisme penegakan hukum acara, tentunya polisi akan menjalankan proses penegakan hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau tidak, ya bisa diajukan ke pengadilan lain atas proses penegakan hukum di luar ketentuan yang diatur. Jadi ini sudah Ya, karena bisa saja pra peradilan terjadi kalau polisi, kan ini kan sebenarnya bukan di polisi lagi, sudah berada di P21 P21 ya, kejaksaan. di kejaksaan. Ini tinggal menunggu waktu untuk dilimpahkan ke pengadilan. Itu sesungguhnya. Tapi kalau pertanyaan bagaimana pola, yang pertama tentunya harus sesuai dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan, karena kalau tidak ini menjadi pintu masuk bagi koruptor yang cerdas untuk melakukan pra peradilan terhadap proses penegakan hukum ini. Seperti itu. Terus Pak, ini kan kasus korupsi adalah kejahatan besar ya Pak ya? Kejahatan luar biasa, Ya, extraordinary crime. Ya. Jadi terus Pak, bagaimana terkait penegakan hukumnya Pak? Apakah efek jerah yang perlu diberikan? Sebenarnya pilihan negara pada saat membuat Undang-Undang Tipikor ini itu ada dua, Pak. Ada dua. Yang pertama, apakah negara mau menyelamatkan uang negara, ataukah negara mau memberi efek jerah terhadap koruptor? Nah, pilihannya kita melalui rejim hukum pidana, maka sebenarnya tujuannya ke pelaku tindak pidana korupsi ini. Padahal di situ juga ada ketentuan di pasal 2 dan 3 itu di Undang-Undang Tipikor menyelamatkan kerugian negara atas perilaku kekuasaan yang disalahgunakan, abuse of power di situ. Nah, kalau pilihan polisi, pilihan aparat penegak hukum, memang pilihannya adalah menghukum pelaku. Nah, kita tidak pernah berpikir seperti ini. Saya selalu bayangkan seperti ini, Mbak. Ada dua bidang yang bisa masuk kalau soal kerugian negara ini. Ada yang namanya undang-undang tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Tapi itu arahnya perdata, ganti rugi. Nah, kadang-kadang, itulah tadi yang saya katakan, dua pilihan itu. Nah, pilihan yang dilakukan selama ini memang proses penegakan hukum dalam hukum pidana. Memberi penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Agar ada efek jerah begitu. Karena sebenarnya ada dua undang-undang kalau bicara tentang keuangan negara. Ada undang-undang yang mengatur bagaimana kalau ada loss potensial, ada kerugian terhadap keuangan negara, itu bisa menggunakan undang-undang tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi saya misalnya pejabat, lalu kemudian apakah kesalahan apa, administrasi, kekeliruan atau maladministrasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Nah, tidak perlu dibawa ke hukum pidana, aparat penegak hukum, tapi melalui BPK atau APIP, pengawasan internal di pemerintahan, bisa menggunakan BPKP atau inspektorat untuk Anda telah merugikan keuangan negara. Ganti, biasanya itu orang tersebut atau yang melakukan kesalahan itu dipotong gajinya biasanya untuk mengganti itu. Kalau dia PNS. Kalau dia PNS. Tapi pilihannya adalah apakah menyelamatkan keuangan negara atau memberi efek penghukuman terhadap tindak pidana korupsi. Nah, selama ini kan kita selalu begitu. Mindset aparat penegak hukum itu atau mindset kita yang selama ini yang kita lihat mulai dari bekerjanya KPK, bekerjanya polisi, bekerjanya kejaksaan, itu adalah memberikan penghukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi. Padahal saya sudah lama diskusikan, walaupun ini banyak yang tentang saya, tapi saya bilang ada dua undang-undang yang eksis kalau kita bicara kerugian negara. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah di dalam hal ini. Walaupun memang ini kan sudah terjadi. Dan saya juga sepakat aparat penegak hukum harus serius menangani ini. Sehingga kemudian ya tergantung pilihan negara sih sebenarnya mau memilih menyelamatkan uang negara atau memberikan efek jerah seperti itu. Atau memberikan efek jerah. Dan itu yang belum clear di Indonesia. Bahkan
nasional itu belum clear perdebatan itu. Dan kita condong menyelamatkan uang negara ya Pak ya, tanpa ada Negara condong untuk memberikan penghukuman. Kalau kita baca data KPK, data ICW, data akuntansi penyelamatan keuangan negara sangat sedikit. Biayanya penegakan hukum itu besar, Pak. Tapi berapa sih uang negara yang bisa diselamatkan? Bisa dikembalikan. Kalau memang perspektifnya adalah memberikan hukuman kepada orang. Kenapa negara kita, pemerintah kita tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan keuangan negara? Makanya walaupun ada beberapa perkembangan ya dalam penegakan hukum. Misalnya soal money laundry dan lain sebagainya itu sudah bisa tercover oleh bekerjanya aparat penegak hukum. Baik Pak Herman. Saya ke Pak Arief Pak. Dampak sosialnya Pak apa saja yang dirasakan masyarakat di tengah berkasusnya Rumah Sakit Batua ini Pak, yang Bapak pantau selama ini? Yang paling kentara itu adalah kebingungan ya. Kebingungan ya Pak? Iya, masyarakat bingung mau kemana kalau sakit, ya. Terutama masyarakat yang ada di sekitar Batua situ. Yang kedua, dampak sosial yang lain itu tadi seperti yang sempat saya gambarkan, apalagi namanya ketika lokasinya pindah, Ya. dia akan cenderung bertabrakan dengan masyarakat yang ada di lokasi tempat pindahnya Rumah Sakit Batua tadi. Misalnya dia mengalami pelonjakan ya Pak ya? pasti pelonjakan pasien pasti ya, bukan hanya misalnya dia pindah ke bukan di Kelurahan Batua lagi, tapi mungkin dia di Kelurahan Panakukang misalnya. Dari Kelurahan Panakukang saja itu pasiennya mungkin satu hari 30 orang katakanlah, ditambah lagi misalnya dari Batua yang juga perharinya sekitar 30 orang, berarti ada 60 orang. Sementara apalagi namanya Tenaga kerja yang bisa tenaga mengcover? medisnya juga tidak maksimal karena tempatnya tidak maksimal juga gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi kacau. Kebingungan, penumpukan dan kacau Ya, begitu Pak? kekacauan itulah yang nanti kemudian akan menjadi pemicu munculnya satu rasa depresi yang kalau dalam psikologi itu bisa saja menyebabkan masyarakat jadi semacam menimbulkan ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah gitu. Ketika orang-orang mulai depresi, orang kemudian mulai mempertanyakan, ini pemerintah apa kerjanya gitu. Kita setiap saat disuruh bayar pajak, ya kan, dihimbau bayar pajak ini itu. Tapi meletakkan pelayanan dasar saja pada tempatnya pemerintah tidak bisa gitu. Jadi kami harus bagaimana rakyat ini? Mau mengadu ke DPR. Mau mengadu ke DPR? DPR juga bagian dari pemerintah gitu kan? Iya. DPR menyediakan anggaran bagi Pemerintah. bagi kegiatan-kegiatan eksekutif gitu. Nah, jadi salah satu dampak yang kemudian mengkhawatirkan itu adalah dampak politiknya gitu. Jadi ketika misalnya di antara 13 orang ini ada tersangkut pada klien-klien politik tertentu misalnya, nah ini nanti akan menjadi apalagi namanya muncul menjadi seperti fenomena gunung es ya, mulai dari 13 kemudian bisa jadi 24 kemudian bisa jadi 30 atau sebaliknya ya kan, harapan kita sebaliknya 13 menjadi 1. 13 kemudian menjadi 1 kemudian tiba-tiba menjadi tidak terdeteksi, tidak terbukti lagi itu. Nah ini yang kemudian harusnya disadari ya, bahwa hukum dan politik ya selalu berdampak pada apalagi namanya keadilan sosial ya, keadilan sosial. Jadi ketika misalnya seorang kepala dinas telah ditetapkan tersangka, seorang kontraktornya juga telah ditetapkan sebagai tersangka, semuanya sudah masuk ya. Jadi ini pasti tidak lepas dari kekuatan-kekuatan politik tertentu yang kemudian ini kalau tidak dimunculkan ya, kalau tidak dimunculkan ini akan menimbulkan gejolak-gejolak baru. Jadi kita melihat dampak dari masyarakat itu akan banyak ya Pak ya, dari sosial politiknya akan banyak berdampak. Terus Pak, gedung yang disewakan sejak 2017 lalu, seperti yang Bapak lihat, representatifkah warga yang berada di Kelurahan Batua untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama di sana Pak?
Ya, saya kira kurang representatif lah kalau dibandingkan dengan yang akan dibangun seharusnya gitu ya. Karena kenapa dia dibangun, rencananya dulu dibangun besar ya. Dari puskesmas menjadi rumah sakit tipe C itu kan luar biasa ya. Itu karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi yang paling utama itu adalah demand atau kehendak masyarakat untuk berobat ke situ. Nah, jika kemudian penggantinya itu terletak pada sebuah wilayah yang katakanlah rawan banjir, kemudian rawan macet, kemudian rawan segala-galanya, ya kan? Lalu untuk apa gitu? Untuk apa ada? Tambah menjadi beban juga begitu, Itu Pak? akan jadi beban juga, ujung-ujungnya kembali lagi ke masyarakat gitu. Inilah yang kemudian harusnya segera diselesaikan oleh pemerintah, gitu kan? Dalam artian yang sebenarnya. Jadi SKPD terkait ya, bukan hanya dinas kesehatan yang harusnya bertindak. Jadi segala sesuatu yang terkait di dalamnya harus ikut berkesinambung bergerak, begitu, Pak? karena ini menyangkut pelayanan publik terhadap masyarakat, terutama kesehatan gitu kan. Apalagi sekarang musim hujan, pasti banyak penyakit muncul gitu kan. Seperti itu. Apalagi juga masa pandemi kita masih belum berakhir belum selesai, dengan gitu ya. selesai pulih. Dan saya lanjutkan ke Pak Herman, Pak. Melihat dugaan kasus korupsi Rumah Sakit Batua ini, Pak, bagaimana kemudian setiap proyek pemerintah mendapatkan pengawasan yang ketat agar terhindar dari penyimpangan kasus korupsi? Ya, tentunya ini perlu ada perbaikan sistem pelibatan ketika dalam proyek pemerintah. Karena sebenarnya kenapa bisa terjadi di ujung seperti ini? Banyak hal dari awal, mulai dari penetapan anggarannya di APBD sampai kepada lelang proyek, itu pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Makanya saya bilang tadi, saya setuju dengan beliau bahwa ini akan mengacaukan segala hal. Tapi kenapa ini terjadi terus di kita? Apakah memang tidak ada pengawasan yang ketat, Pak, yang Anda lihat? Semua di pemerintah itu ada banyak aparat pengawasan internal pemerintah. Ini pertanyaannya, bekerja tidak mereka ini? Inspektorat apa kerjanya? Bekerja tidak mereka ini? BPKP apa kerjanya? Satuan pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah apa kerjanya? Ya, selalu ada kecolongan korupsi. Kecolongan terus. Kedua, setelah ada proses tender ini, apa semua kerjanya pengawas itu? Pengawas yang dibentuk ini? Iya, yang dibentuk ini. Padahal secara teori, kalau kita bicara hukum dan kebijakan publik, maka mulai dari perencanaan itu, aparat pengawasan itu harus bekerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa kerjanya mereka semua ini? Itu penting. Apa kerjanya? Sehingga terjadi hal seperti ini. Kasus korupsi lagi, dan ini berulang secara... Ini kan kasus yang kita lihat. Tetapi seharusnya kan kita baca ke belakang. Kenapa bisa terjadi? Jangan-jangan ini dari awal, seperti kata-kata tadi beliau kan, sudah ada pesanan, hebatlah rumah sakit apa semuanya, kita bagaimana caranya. Seperti itu menjadi rahasia umum ya, Pak, ya? Sudah menjadi rahasia umum ya, mungkin? mungkin seperti itu yang Anda katakan, menjadi rahasia umum. Tender proyek dari pemerintah ini ya selalu begitu. Bapak menganggap tender dari pemerintah selalu seperti itu? Iya, padahal selalu ada temuan korupsi? Instrumennya, semua prosedur sudah dijalani dengan baik. Mekanisme, ada pengawasnya, ada PPK-nya, ada PPA-nya, bahkan lengkap, sebenarnya secara instrumen lengkap. Tapi kemudian mental korupsi ini bisa menerobos semua instrumen, semua perangkat pemerintahan untuk bagaimana secara sistematis, secara terorganisir yang saya katakan tadi, merampok uang negara. Seperti itu. Padahal ini pelayanan dasar untuk masyarakat kita, begitu, Pak, ya? Jaminannya undang-undang dasar, wajib hukumnya negara. Makanya selalu saya bilang kalau di kelas itu, kalau di kampus itu, negara ini tidak punya hak. Yang punya hak itu, hak konstitusional itu adalah warga negara.
yang punya kewajiban itu melalui kewenangan atau resep yang diberikan itu kepada pemerintah. Ini berulang penyakit, bukan penyakit menahun sih kalau kayak ini penyakit, jangan-jangan ini penyakit bawaan. Kultur, habit. Kalau kultur nggak bisa kita katakan sebagai kultur, karena kultur itu sesungguhnya adalah cara masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Itu positif, Iya, kultur itu. betul. Bukan juga, ini kan selalu orang anggap ini budaya. Bukan budaya, budaya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, cipta karsa dan rasa. Tapi ini soal mental pejabatnya. Kalau kita bicara mental pejabat kan, mulai dari mereka masuk itu kan sudah membayar. Betul. Sudah membayar ya Pak ya? Kan kalau 500 juta, golongan 2A dia lolos PNS, gimana mau cari sampai 2 kali pensiun, baru dapat itu 500 juta seluruhannya. Itu kan problem. Belum lagi masuk ke praksisnya, misalnya kalau sudah masuk di tender. Orang sudah tahu, oh yang mana pasti perusahaan A. Ya. Nah, apakah 12 orang ini cukup? Makanya saya tadi katakan intelektual kader ini penting dicari. Seperti itu. Siapa sesungguhnya? Apakah belum bilang ada dari partai atau ada tokoh sentral punya pengaruh, punya power Yang bergerak di belakang ini ya Pak ya, begitu maksud Bapak? yang jadi dalang dari Baik Pak Herman, kita lanjutkan ya Pak ya. Lalu kemudian Pak, seharusnya seperti apa kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Batoa ini agar bisa tuntas ke akar-akarnya? Yang pertama, APH ini kan ini sudah di tangan APH, harus memperlakukan kejahatan ini, korupsi ini sebagai kejahatan yang luar biasa. Semua kita sudah sepakat bahwa korupsi inilah yang membuat orang miskin tidak mendapatkan pelayanan dasar, misalnya kesehatan yang terjadi ini, dan yang membuat orang tidak sekolah karena uang negara, apakah di APBN atau di APBD, itu habis, dirampok. Itu penting diseriusi oleh aparat penegak hukum. Jadi penting untuk diseriusi ya Pak ya? Sangat penting. Penegakan hukum dan diseriusi. Ya. Begitu. Yang kedua saya kira, ya saya katakan tadi bahwa korupsi ini memang sesuatu yang canggih dilakukan, sangat tersistematis, terorganisir. Jangan hanya bermain di luar. Harus cari inti sesungguhnya dari pelaku ini. harus lebih canggih dari pelaku ya Pak ya? Harus lebih canggih karena memang semua perangkat polisi sekarang itu punya software yang sangat canggih untuk mendeteksi orang, membaca data akuntansi keuangan orang. KPK itu punya, kejaksaan itu punya. Artinya itu tinggal dilaksanakan dengan baik, jangan sampai tidak menimbulkan efek jerah. Kalau memang tujuannya adalah penghukuman, jangan sampai itu terjadi, saya kira. Sehingga kemudian saya selalu stressing dari awal bahwa ini harus diseriusi. Kenapa? Karena ini adalah hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua ini, saya sangat tadi dia yang Anda katakan, ini rahasia umum. Iya, rahasia umum. Rahasia umum Dan yang apa menjadi kita lakukan dengan itu? Tidak ada, karena tidak ke polisi, tidak ke kejaksaan, tidak ke pemerintah, tidak ke DPR yang belum bilang. Kita tidak mendapatkan, karena kenapa? Kita punya kecenderungan itu, kita tidak pernah, kalau dalam bahasa hukum itu namanya insprak. Insprak itu adalah partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat. Nah, insprak kita di Indonesia itu kan hanya sekedar formalitas, mengundang masyarakat, mengisi absen, kasih kue dos, itu dianggap sebagai insprak. Tidak substansi. hanya melibatkan saja, Hanya tapi tidak melibatkan saja, tetapi tidak pernah mendengar. Tafsir kebenaran itu selalu kepada pemerintah. seperti Kembali ke situ, saya kira penting ini. Aparat penegak hukum itu serius, tolong diperlakukan korupsi ini sebagai kejahatan luar biasa yang membuat orang tidak sekolah, banyak kelaparan. Bagi saya banjir itu juga itu akibat korupsi. Banjir yang kita alami di Kota Makassar ini itu pasti korupsi. Baik Pak Herman, sepertinya kita sudah keluar dari pembahasan tema kita. Saya ke Pak Arief Pak. Melihat dari dugaan kasus korupsi yang belum tuntas ini Pak, bagaimana sih Pak canangnya Bapak agar pembangunannya bisa dilanjutkan dan penyelesaian kasus ini bisa memberikan pelayanan tingkat pertama kesehatan masyarakat seperti apa Pak?
Iya, kalau dalam bayangan saya sebetulnya ya tentu saja karena Rumah Sakit Batuanya masih jadi objek sengketa, bukan sengketa ya, jadi objek hukum ya, sehingga kemudian otomatis dia tidak akan bisa dilanjutkan pada saat dia prosesnya bergulir ya, jadi dia harus menunggu semuanya selesai gitu, baru bisa dilanjutkan. Tapi persiapan untuk itu harus segera dilakukan oleh pemerintah. Dalam artian persiapan untuk melanjutkan pembangunan gedung itu harus sudah segera dibuat lagi oleh lagi pemerintah. Ya, diusulkan lagi anggarannya ke DPR dan seterusnya. Sehingga ketika waktunya tiba, gitu kan, itu tinggal dieksekusi saja. Dan kemudian dibangun ulang lah ya. Artinya dilengkapi lah yang sudah ada seperti ini, yang gitu. dilanjutkan ya Pak ya. Lalu kemudian Pak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan setiap program pelayanan kesehatan pemerintah dapat dirasakan merata oleh masyarakat Kota Makassar? Ya, yang bisa dilakukan pemerintah banyak sebetulnya ya, karena dia itu sifatnya adalah kewajiban atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jadi itu yang harus dilakukan pemerintah banyak sekali ya. Cuma yang saya concernnya itu sebetulnya adalah tolong dong kalau yang ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini jangan dikorupsi anggarannya. Jangan dikorupsi anggarannya. Iya, maksud saya ya kalau jualan masker atau jualan vaksin ya untung-untung dikit lah gitu. Itu pun sebetulnya pemerintah nggak ada etikanya tuh, pemerintah jualan kepada masyarakatnya gitu. Pemerintah ya kan? jualan kepada masyarakat itu Ya, tidak mempunyai etika. Masyarakat itu sebetulnya berhak dilayani oleh pemerintah gitu. Tapi karena pemerintah berkewajiban gitu kan. Tapi kalau pemerintahnya jualan jualan obat, jualan apa, itu kan tidak etis. Ya kan, kebalik masyarakat yang memberikan uang kepada pemerintah gitu atas pelayanan yang diberikan, kan nggak gitu. Harusnya pemerintah lah yang memberikan layanan itu secara gratis gitu, karena itu kewajiban konstitusional dibilang Pak Herman tadi gitu. Jadi apalagi dengan korupsi ini betul-betul pemerintah sudah tidak beretika, sudah tidak jatuh betul lah ke dasar jurang yang paling dalam gitu ya, wibawanya pemerintah. Wibawa dan harga dirinya. Sehingga kemudian tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kecuali ya harus meminta maaf kepada rakyat dengan cara apa? Memperbaiki pelayanan itu, pelayanan yang selama ini terabaikan itu harus direformulasi ulang, kemudian ditegakkan ulang dan seterusnya. Jadi, pokoknya agar merata di masyarakat kita. Agar dampaknya itu bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung ya oleh masyarakat kita. Gitu. Seperti itu. Baik Pak Arief, terima kasih. Kemudian saya ke Pak Herman, Pak. Langkah ke depan pihak terkait menyikapi Rumah Sakit Batua yang merugikan warga ini seperti apa Pak? Yang pertama tentunya ada penyelesaian atas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar di kesehatan ini. Penting rasanya Pak Wali Kota untuk mencarikan solusi atas pelayanan kesehatan ini. Satu. Yang kedua, memang kalau ini sudah terjadi maka ini kan uang habis sesungguhnya dari berapa 22 sekian itu. Nah tentunya harus ada, karena tiap tahun itu kan pemerintah bikin RKP, rencana kerja pemerintah. Harusnya ini menjadi prioritas untuk masuk di dalam RKP pemerintah, rencana kerja pemerintah tahunan, dan intinya adalah ke APBD. Itu penting, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya kira ini pembelajaran untuk kita semua bahwa korupsi itu sangat merusak. Perlu keseriusan pemerintah, tidak hanya aparat penegak hukum. Biarlah aparat penegak hukum berjalan dengan keseriusannya, karena ini sudah di kejaksaan. Sekarang tugasnya pemerintah kota terutama adalah melihat itu semua potensi-potensi korupsi yang akan terjadi. Jangan sampai di masyarakat orang katakan ya sudahlah, ini rahasia umum bahwa memang korupsi itu tidak bisa dilawan. Karena kita lawan kekuasaan, kewenangan, orang yang punya power di pemerintahan. Baik, Pak Tapi Herman. ini harus menjadi stressingnya leader
leader utama di pemerintah Kota Makassar. Itu Bapak Wali Kota seperti itu, Ya, Pak, harus ya? ada evaluasi. yang Baik Pak Herman. Pak, kemudian Pak, pengawalan kasus agar tuntas, apalagi Pak yang perlu dilakukan? Ya, saya kira perlu keterlibatan kita semua untuk mengawal. Kami di kampus tentunya dengan berbagai konsen, terutama soal korupsi, itu penting tetap dikawal. Lalu kemudian tentunya jangan menutup pintu instrak yang saya katakan tadi kepada masyarakat, karena kalau ini tidak dikawal dengan baik, ya kita tahu lah, pasti ada ketakutan bahwa jangan-jangan ini setelah putusan hakim justru tidak ada yang dihukum, atau dihukum dengan jumlah yang sangat besar tapi 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tidak sepadan ya? Tidak sepadan. Masuk dalam perkataan pembiaran seperti itu, Pak? Tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat dengan di rumah sakit Batua yang mangkrak itu. Lalu disediakan lagi logistik oleh pemerintah untuk menyewa gedung. Tidak sepadan. Itu penting. Lalu kemudian saya kira kalau kita bicara demokrasi ini kan, tolong dikoreksi Pak, saya minta tolong. Peran media penting, saya kira beberapa teman-teman NGO itu penting untuk mengawal ini, karena kita lihat di Indonesia kalau masyarakat sudah lupa, akhirnya putusannya mengecewakan. Mengecewakan, iya Pak ya? Iya, itu Putusannya penting. mengecewakan jika diabaikan oleh kita semua ya? Kita sudah lupa, sudah ada di aparat penegak hukum, biarkan bekerja. Setelah itu malah kecewa kita putusan akhirnya. Kita masyarakat Kota Makassar punya kewajiban untuk selalu update terhadap informasi ini. Baik Bapak, seperti itu. Oke. Kita masuk ke statement closing ya Pak ya. Saya minta statement closing dari Pak Arief terlebih dahulu. Seperti apa dan bagaimana penegakan hukum Rumah Sakit Batua ini, dan bagaimana langkah antisipasi pemerintah dalam menghindarkan pelayanan kesehatan yang betul-betul memadai harapan serta keinginan masyarakat. Silakan Pak Arief, masukan Bapak. Ya, jadi harapan saya sebetulnya adalah pemerintah betul-betul juga serius gitu kan dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu. Apapun yang dibutuhkan masyarakat, misalnya dalam bidang kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya ya, ambulans itu harusnya disediakan secara gratis, disediakan dengan pelayanan yang ramah dan seterusnya. Dan menurut saya kalau kita lihat perkembangan di akhir-akhir ini, ada banyak sumbangan ambulans dari partai politik, ambulans dari tokoh-tokoh ormas dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya menyiratkan kepada kita bahwa ini pemerintah ngapain gitu. Ini pemerintah ngapain? Iya, karena harusnya memang katakanlah di Kota Makassar yang sudah seperti ini besarnya ya, setiap kelurahan itu minimal ada 2 ambulans lah gitu kan, ada 1 mobil pemadam kebakaran lah misalnya, dan macam-macam ya. Jadi tidak bisa kemudian pemerintah abai terhadap dampak-dampak yang kiranya muncul dari korupsi ya Rumah Sakit Batua ini. Jadi selain aspek hukumnya yang terus berjalan sekarang, dampaknya juga harus terus dimonitor. Tadi usulannya Pak Herman bagus sekali, kelompok-kelompok civil society, kemudian kelompok-kelompok akademisi kampus dan berbagai elemen masyarakat harus juga ikut berpartisipasi dalam mengawal ini. Dan ke depan harapan saya yang paling terakhir itu adalah mari kita jadikan kasus Rumah Sakit Batua yang mangkrak ini sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga ya, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, bahwa yang namanya korupsi itu tidak pernah mengenakan ya, tidak pernah mengasyikkan gitu. Kenapa? Karena dampaknya pasti akan sangat negatif, sangat menyengsarakan banyak pihak ya, seperti itu saya kira. Baik, dilanjutkan oleh Pak Herman. Silakan Pak Herman. Ya, yang pertama tentunya kalau dari sisi penegakan hukum, mari kita secara bersama-sama untuk tetap memperhatikan ini, terutama masyarakat Kota Makassar, karena bisa saja terjadi di daerah Anda, di kecamatan lain, di kelurahan lain, apalagi pakai kata rahasia umum. Nah, yang kedua sebenarnya untuk problem solving ya, bagaimana penyelesaiannya, kan ini kan masyarakat akhirnya tidak dapat pelayanan
dasar kesehatan. Nah, harusnya kalau saya konkretnya adalah pemerintah kota kemudian karena ini kan sudah ditetapkan sesungguhnya APBD ini, itu nanti menunggu di APBD Pada berikutnya, ya. untuk dimasukkan kembali anggaran untuk tersedianya sarana yang sangat penting ini, sangat strategis ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kemudian tidak menjadi masalah yang berlanjut. Tapi inilah kewajiban seperti yang dikatakan oleh Pak Arif tadi, inilah kewajiban pemerintah, bukan haknya pemerintah, karena pemerintah itu punya kewenangan, isinya adalah kewajiban. Kewajiban apa adalah memberikan pelayanan. Ada masalah seperti ini, jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah kota melalui Pak Wali Kota harus mencarikan jalan. Jalannya adalah, misalnya kalau dalam jangka waktu dekat ini dimasukkan dalam APBNP perubahan, APBDP perubahan untuk bagaimana pelayanan dasar di sana itu bisa dilakukan. Atau kemudian betul tadi yang dibilang bahwa ini menjadi evaluasi kita bersama. Masalah kita di Kota Makassar ini harus ada jalan keluarnya, terutama untuk pelayanan kesehatan. Banyak sekali di kampung saya, di kelurahan saya, di Kelurahan Barombo, masuk Tamalate, Pak, yang berseliweran itu kan bantuan dari toko, dari partai politik. Nah, lu kerjanya apa sih sebenarnya kan? Iya, gitu. betul. Ini kan kewajiban, Betul. kewajiban hukum, kewajiban undang-undang untuk melayani masyarakat, apalagi terjadi hal seperti ini. Sehingga kemudian wajib hukumnya kepada pemerintah untuk mencarikan solusi atas pelayanan dasar ini yang tertunda karena adanya korupsi yang menyengsarakan, karena sangat menyengsarakan memang korupsi ini. Dan tidak ada lagi, saya kira, dengan evaluasi ini oleh pemerintah kota, mudah-mudahan tidak ada lagi istilah ini, ya sudahlah, ini rahasia umum di pemerintahannya kita itu seperti ini memang. Nah, mudah-mudahan itu menjadi konsennya 01-nya kita, leadershipnya kita untuk menyelesaikan ini. Untuk apa? Tentunya untuk memberikan pelayanan yang sangat maksimal kepada masyarakat, karena itu kewajiban, bukan hak yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah itu punya kewenangan. Kewenangan itu isinya adalah kewajiban. Apa isi kewajiban itu? Adalah pelayanan publik di situ. Jadi harus ada problem solving, tidak menjadikan ini berlarut-larut. Yang dikatakan beliau tadi, saya kira penting untuk mencari solusinya. Solusinya yang konkret ini kan sebenarnya harus, karena pemerintah itu kan tidak bisa bertindak kalau tidak dicantumkan di dalam APBD. Karena potensi kerugian negara kalau mencabut anggaran yang bukan peruntukannya, ini juga berbahaya. Sehingga kemudian dalam jangka pendek saya kira untuk menyelesaikan masalah di Batua ini, maka harus ada di kepalanya Pak Wali Kota untuk mencarikan jalan melalui memasukkannya nanti kalau memang lewat di anggaran pertama ini, ya masukkan nanti di APBNP, APBDP maksud saya, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan sifatnya, sehingga masyarakat tentunya bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pelayanan publik, terutama kita di Kota Makassar. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Herman. Oke, pemirsa, akhirnya kita sampai di segmen terakhir dan juga pertemuan kita akan diakhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herman dan juga Pak Arif atas waktunya. Akhirnya saya Hajatul Aswad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, dan kita ketemu lagi di segmen di episode selanjutnya maksud saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.